bacakan ayatnya Bu. Yang panjang yang pendek Bu. Ibu resep yang panjang, suka yang pendek. Kenapa ibu ketawa? Ibu mikirnya jangan yang ngeres-ngeres. Saya bilang ngaji, bukan mikir kanjut aja. Orang yang pemalu namanya kanjut natarang, eraan. Kalau orang yang penakut namanya kanjut napunuk. Itu bahasa Sunda. Nah, kalau laki-laki yang kawinnya kerjanya kawin cerai, itu namanya hamur kanyut. Kalau ada orang sini pemuda pakai sarung kerja jalannya rada egang begini, itu namanya kanjut burut. Kalau ada ibu-ibu muntah-muntah habis nikah, muntah, itu nama kata orang Sunda namanya mabok kanyut. Saya ngomong begitu kemarin, ada penyanyi di Garut, nurut sama saya. Dia bener adzan, cuman salah lagi. Karena biasanya nyanyi dangdut, lagamnya di lagu dangdut, Pak. Ayolah sholat, hayya alal falah. Oh gelo saya udah teuing bari peureum-peureum pan adana. Syahadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Lupa tungtung naon. Menjelang puasa tuh udah tanggal 22 belum dikasih belanja, monyong tuh ibu bibirnya. Nyengsol bibirna, jeding bibirna, nyengsol huntuna. Ditanya aku salakina amak-amakan ngejodok. Ari mama kunon amak-amakan we tuh tinggal itu tatangga tuh tinggal itu. Geus bruy-bray. Imana geus apelengkung. Kuehna geus loba, aing teu boga tarigu acan. Boro-boro baju aing tiung ge teu boga. Kata suaminya, ya bapak ge lain teu hayang pan bapak teu boga duit. Mana atuh? Keur baju, tah malah keur tiung we 50.000. Manya aing make tiung wungkul. Keur bajuna mana? Suaminya kan marah, dah bukan tidak sayang karena tidak punya. Kata suami, Aisyah teh lebaran terek pamer baju. Balikannya ku sia kana tiung. Engke lebaran buka jendela, gibeg-gibeg we hulu wungkul. Saking sebel suaminya. Itu jika orang sholat hatinya, ruhaninya terus sholat, siapa yang akan melakukan dosa? Karena Allahnya ditanam dalam hati kita. Kalau ada dalil, man akhiru qawlihi la ilaha, man akhiru kalamihi la ilaha, dakhala jannah. Untung bahasanya bukan qawlihi tapi kalamihi. Coba tanya ke kiai, apa beda qaul dengan kalam? Nanti takrifkan sendiri. Lihat bahasanya. Rasul tidak bersabda man akhiru qawlihi, tapi man akhiru kalamihi. Sebab kalau man akhiru qawlihi, orang bisu nggak bisa nyebut la ilaha illallah, kan pego sih eta mah. Menyenu pego jo la ilaha illallah, teu bisa ngomong tapi tiba-tiba mah bisa. Pego mah teu kapahe ge pego we anger. Kalau yang bisu mah tetap bisu, berarti orang bisu tidak ada yang masuk surga karena tidak bisa nyebut la ilaha illallah. Salah. Dalam hadis bukan qaulihi tapi kalamihi. Kalam lebih dalam dari qaul. Ini kalau kalam mata bibirna geus teu bisa ngomong, pan ieu mah hirup ngomong. Kira ngomongna eta neunena harus disimpan dari sekarang. Berulang kali dimanapun saya ngomong, Allah tidak usah disimpan di depan, tidak usah disimpan di kaca, tidak usah disimpan lapan Allah di atas menara, tapi tanamkan lapan Allah di dalam hati, di dalam kolbumu. Sebab kalau disimpan di atas menara, disimpan di dalam kaligrafi, di kaca, nanti yang ingat pada Allahnya kaca dan kaligrafi dan tembok dan menara, tapi orang-orang yang ada di situ tidak ingat pada Allah karena Allahnya hilang dari hati. Nah, ya Isra ngaranna ieu teh Isra teh ised ka jero. Jadi kudu mikir ka jero seeutik. Sebab kalau teu make ka jero nanti puasa sama. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Banyak orang puasa tapi puasanya tidak kebagian apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya iya ada puasana kayak puasa asal, hanya puasa jasmani, menahan lapar dari pagi sampai maghrib, itu doang. Nggak punya puasa rohani. Makanya puasanya juga kalah dengan puasanya ular. Ular puasa ganti kulit. Sok tingali ngukut orai sekali-kali. Ular kalau mau ganti kulit puasa Pak. Habis puasa megar tah. Keluar kulit anyar ngorak deui. Ya kayak ibu-ibu lah. Ibu-ibu kalau mau ganti kulit kan pergi ke salon. Di facial, di chemical, di peeling,
direjuv cicing mangarti ini ieu nu gaol tapi tetap aja ceijah tetap ceijah ganti kulit doang. Ular juga sama puasa ganti kulit cuman tetap jadi ular saja. Jangan kalah sama ular saja puasa ganti kulit, apalagi ulat puasa jadi kupu-kupu. Coba bayang, ulat puasa jadi kepompong, dari kepompong keluar kupu-kupu, terbang di atas sawah, bawa berita pada diriku. Setelah dia pergi, di mana rimbanya? Pada siapa aku harus mengadu? Berubah si ulat yang menjijikan menjadi binatang yang indah dipandang mata. Ulat, bu, geuleuh teh kana hileud. Geuleuh, bu, geuleuh. Komo buluan mah hileud nah heuh. Tapi ulat kalau sudah berubah jadi kupu-kupu, ibu gila teh ningalina. Ibu geuleuh teh ningalina. Tidak indah karena sudah jadi kupu-kupu. Kenapa puasa kita kalah sama ular? Kenapa puasa kita kalah sama ular? Ular ganti kulit, orang Bantar Gebang ganti naon? Ganti baju aing gak nyaho. Menang meuli di pasar, menang meuli di Ramayana Bekasi, menang meuli di naon teh? Bekasi teh mall. Menang meuli di Giant, menang meuli di Carrefour, cuma ganti baju doang. Menjelang puasa tuh udah tanggal 22 belum dikasih belanja, monyong tuh ibu bibirnya, nyengsol bibirna, jeding bibirna, nyengsol huntuna. Ditanya aku salakina amak-amakan ngejedok ah. Ari mama kunon amak-amakan we tuh tinggal itu tatangga tuh tinggal itu. Geus bruy-bray, imana geus apelengkung. Kuehna geus loba, aing teu boga tarigu acan. Boro-boro baju aing tiung ge teu boga. Kata suaminya, ya bapak ge lain teu hayang pan bapak teu boga duit. Mana atuh? Keur baju, tah malah keur tiung we 50.000. Manya aing make tiung wungkul. Keur bajuna mana? Suaminya kan marah, dah bukan tidak sayang karena tidak punya. Kata suami, Aisyah teh lebaran terek pamer baju. Balikannya ku sia kana tiung. Engke lebaran buka jendela, gibeg-gibeg we hulu wungkul. Saking sebel suaminya. Iya kan? Sekarang makan ya Allah. Bulan puasa malam pertama masjid ini penuh, dijamin sampai pakai koran pasti ini nanti. Insya Allah kalau puasa tanggal 17 malam 17 16 17 tarawehnya pasti penuh sampai jalan, dijamin. Di mana-mana itu biasa. Udah 15 hari ada kemajuan, 20 hari ada kemajuan, makin maju tinggal 2 baris lagi. Malam pertama yang azan anak muda paling depan. Malam 23 kakek-kakek lagi yang azan, anak mudanya hilang lagi. Nggak boleh begitu ya. Insya Allah di sini anak muda ke masjid ya. Siap anak muda ke masjid, siap. Yang azannya anak muda jangan gitar-gitaran aja. Matahari mata sepi yang menggantung di langit Yunani. Udah, saya bukan fanatik, saya juga suka nyanyi. Saya nyanyi mau genre apa saja bisa. Pop oke, dangdut bisa, di luar rock biasa, di dalam rock apalagi ahli saya. Tapi jangan sampai suara yang bagus itu cuma untuk nyanyi saja. Nyanyi oke, 15 menit setengah jam sebelum maghrib lari itu yang suaranya bagus. Azan di masjid keren kan? Suara indahmu dipakai untuk syiar, menyeru orang untuk melakukan sholat ke masjid. Itu saya ngomong begitu kemarin, ada penyanyi di Garut, nurut sama saya. Dia bener azan, cuman salah lagi. Karena biasanya nyanyi dangdut, lagamnya di lagu dangdut, Pak. Ayolah sholat, hayya alal falah. Oh gelo ceng jadi semua. Jadi berlebihan juga nggak enak ya. Azannya bagus tapi lupa akhir juga jelek. Ada yang begitu, saking enak lupa. Itu naon itu kerpal bah naon itu. Sawang unah teuing bari peureum-peureum pan adana. Syahadu an la ilaha illallah. Lupa tungtung naon eta teh. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Ya. Si ibu ketawa, kenapa tahu bu lagu itu?
Tahu, si ibu sama nyanyi itu kan bikin sayur juga ibu sekarang begitu. Tum iyo abetum iyo zandari abetum iyo. Pantes we anak nang ngadahar angeunna teu soleh ge dari laguan tum hiho. Solawat setet nok solawat. Tum hiho. Masak nasi goreng bari nyanyi Despacito aing melohok nalawang panto teu baleg. Solawat melawan arus gak bisa, terbawa arus jangan berenang atau di arus. Cokot laguna pakai solawat. Anta syamsun anta nurun fauqa nur gitu atuh. Anta iksirua anta misbahus sudur ya Rasulullah ya rafi'a syani wadda atfataya je ya uhailal judi wal karami berkah Torojo salakina ti WC cing cangkeling manu kacinglang cindaten plos ka kolong bapak satar bulan nang teu baraleg cek aing. Makanya beda sekarang ya Kiai. Dulu itu ya para kesepuhan pada Ramil. Dulu tuh orang numbuk padi saja ibu kita sambil sholawat loh. Ibu saya Kiai sholawat. Nanak nasi tuh sampai sholawat, ngake tuh sampai sholawat. Nyuapin anak tuh sambil doa, satu suap tuh satu doa. Rabbi habli minas solehin. Orang tua kita mah dulu gitu. Kadang-kadang dikunyah, dulu mah dibaweng. Sekarang ada nggak yang dikunyah? Kenapa nggak ada, Bu? Geli, jijik. Ibu tidak gaul sih. Bu, ludah saya buat anak ibu jijik. Tapi kalau ludah ibu buat anak ibu obat. Dulu orang tua lihat anaknya kejedot pintu, tuh bencenur letak kempes kan gitu dulu mah ya, belekon bengkok matanya kalau subuh kuciduh bari kempes, ada odak ngageledag kejedot jatuh kepalanya ketiban dulu kepalanya ke teho diambil digosok pakai rambut ibunya sehat. Coba tanya ke dokter di Bekasi, ada nggak dokter yang bisa menerangkan kenapa rambut ibu bisa menyembuhkan anak yang kejedot pintu? Kenapa? Nggak bakalan ada yang bisa. Saya punya anak dokter, anak saya yang sulung dokter. Saya tanya kenapa ada yang bisa nerangkan? Nggak tahu ya. Iya sekarang nggak bakalan ada, itu karomat ibu buat anak. Gitu, makanya dulu mah dikunyah. Nggak pakai sendok, disuapin langsung sama tangannya. Sarap-sarap kasih sayang ibu pada anaknya tidak terhalang sendok. Ramo-ramo inum diletak ke anak, makanya telunjuk ibu dulu berwibawa buat anaknya. Lagi nakal, diem dulu mas. Sekarang makannya juga pakai blender. Coba lihat anak sekarang, ada tamu muter aja di ruang tamu tuh lari-lari. Nah diem ada tamu, mama malu naik ke kursi, golepak kahana muih deh. Nah diem nggak bakalan nurut, bukan anak lo, anak blender. Coba ambil blender, takolkan kena huluna eret ngerata. Deh ngomong siga heureuy menang tafakur ya tuh coba. Dulu makan dijilatin ya, sekarang makan sudah di blender, nyuapinya dihalangi sama sendok. Bibir anak, lidah anak dihalangi dengan sendok, dengan tangan ibunya dihalangi dengan sendok. Yang lebih parah, ibunya sibuk, bapaknya kerja, anaknya disuapi pembantu. Coba lihat sekarang anak, susah cari anak soleh, anak pembantu sih. Kata Allah susuin sama ibunya, dititipin nyusunya ke sapi. Itu dikalengin, dibotolin, itu kan susu sapi. Makanya lihat anak sekarang, daripada cepat jadi anak soleh, cepat jadi anak sapi. Mana buktinya lulus SMA kayak sapi, ngambilin anak orang, itu sapi kan. Hati-hati ini cius, odah. Nining, Titin, Imas, Ai, denger nih cius. Makanya lihat ibu-ibu yang di luar tuh, manusia-manusia metik. Motor metik tuh motor tanpa gigi. Manusia metik itu manusia yang sudah nggak ada giginya, nenek-nenek sehat-sehat mereka. Kenapa? Anaknya 6 disusuin semuanya, makanya nggak ada kanker payudara orang tua dulu. Bener gak? Anak muda sekarang
gede dikit punya anak 2 kanker payudara. Emang gue apa masalahnya? Itu susunya nggak dikasih ke anak, bapaknya aja. Ya kan Pak Jujun biar indah terus, indah tapi penyakitan. Tuh nenek lu lagi perawan begini kayak mati senang dengan tinju. Sekarang ya ruku ikut ruku, itidal ikut sami Allah, tapi sehat. Mudah-mudahan nih jadi bahan peringatan. Sekarang kan banyak kuntilanak jadi cewek tuh. Cewek sekarang banyaknya kunti. Mana ciri kunti? Cirina kunti teh tenapak sukuna teh kana tanah. Ngangkang kakinya tuh, nggak kena ke tanah. Sekarang ibu-ibu banyak yang kayak kunti, pakai high heel, ketoprak. Nggak mau nginjak tanah. Makanya lihat kanker payudara lah, kanker itu, kanker ini. Kenapa? Kata dokter, Bu, ibu pakai high heel terus ya. Coba copot deh Bu. Pagi-pagi ibu coba jalan-jalan di embun pagi, jalan-jalan di tanah tanpa alas kaki, hakan ku siata. Ternyata kita inget deh karena tanah. Jadi jebrak deh begitu. Makanya sekarang banyak orang melanggar aturan Allah. Makanya naudzubillah. Yuk balik deh. Ada yang sholat sambil bersiul? Gak ada. Ada yang sholat sambil bertepuk? Tidak ada. Tapi Quran menjelaskan tidak sedang sholat meskipun sholatnya bukan dia Hamidijin. Mas Sigit sholat, Mas Sigit, di rumah kamu baik sholatnya, fatihahnya baik 1 derajat, itu pun syaratnya baik fatihahnya. Sok naik ke dia, kurang cek kok aing hiji-hiji. Geus bala nercan fatihahna. Sudah fatihahnya jelek, sholatnya di rumah, mau punya derajat gimana? Ya kan saya mah jelek Pak Jujun. Nanti ke masjid juga tetap bilang, kan di masjid mah saling nambal. Yang jelek ditambah sama yang bagus. Maka syarat imam bukan tua, syarat imam bukan muda. Yang paling bagus bacaannya. Tua, jelek, mundur. Anak muda bagus, ke depan. Nggak ada urusan imam. Orang tua pengen aja jadi imam, udah jelek bacaannya jadi imam. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Parah. Mundur ke, mundur. Kalau bacaannya enak kan geuna imam teh bener. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh kan ngeuna. Plak hese ka dieu. Subhanallah ya. Yang bagus bacaannya. Kenapa? Yang tadi yang jelek ditambah sama bagus 27 derajat. Makanya di masjid sholatnya. Bu. Jawab Bu. Suami ibu di masjid apa di rumah? Jangan bohong, mau Ramadan lagi nambah lagi dosa. Di masjid di rumah. Berarti kalau banyak yang di rumah, suami ibu adalah suami yang solehah. Suami yang solehah. Karena yang sholat di rumah mah perempuan. Makanya jangan dikasih sarung. Kalau suami kamu sholatnya di rumah mulu, kasihmu kena. Kesel gue mah. Bapak kalau yang di rumah pakai mukena Pak. Gue kan laki-laki Jun. Laki-laki mah di masjid Pak. Yang di rumah mah perempuan. Gitu. Jadi pakai muken. Karena orang yang pakai yang laki-laki mah sepanjang dia kedengaran suara adzan harus di masjid sholatnya. 500 meter kedengaran adzan di masjid. 100 meter di masjid. Kecuali tidak kedengaran adzan boleh tidak di masjid. Ini rumah, ini masjid nggak kedengaran boleh di rumah. Tapi kenapa? Karena tidak kedengaran. Pakai mic tidak kedengaran, pakai toa ke atas nggak kedengaran. Ya nggak kedengaran sih, maklum orang bud. Jadi orang budak boleh nggak ke masjid. Suami ibu banyak yang normal, banyak yang budak Bu. Budak, bener. Oh, jadi suami ibu berarti banyak yang di rumah. Orang budak gitu kan, orang budak ngepayah gitu kan. Ada apa ayam lagi berjemur, ayam kan berjemur ayam begini. Karena budak dia. Itu ditendang tuh ayam, diam lu berisik, padahal cuma malum budak disangkanya berisik katanya. Begitu ditendang kan ayam bersuara, wah gitu enak kalau dia malu kan. orang budak mah bukan orang apalagi jin aja, jin datang 7 menghadap saya, wah ngegoda. Gua mah nggak takut sama jin, lagi anak-anak saya juga bisa ngusir jin. Gua mah 5-6 tahun ada jin datang pulang ngaji di Garut dulu, baru bisa baca doa mau makan, saya baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kabur jinnya.
Karena sepanjang dia jadi jin, seumur hidup dia jadi jin, belum pernah ada anak mau makan dia. Anak kecil mau makan dia. Buktinya dia datang, saya doa mau makan, berarti mau dimakan, kabur dia takut. Serem gua kata anak kecil mau makan gua. Mau datang 7, udah aliyah 7 deh, lagi anak kecil aja nggak takut, apalagi udah dewasa. Saya baca ayat kursi, baru 5 kali baca, kabur jin yang 6, yang 1 bandel. Baca lagi yang ke-6, masih bandel juga. Barangkali saya baca ayat kursi yang ke-7 kali, baru-baru yang 1 pergi, yang 6 datang lagi. Mau apa? Ternyata narik yang 1, maaf Ustadz ini budak katanya. Jadi jin juga kalau budak mah nggak takut gitu. Makanya ibu, bagaimana cara ngingetin orang budak? Bener ibu, bener 100, toel. Nanti mulai subuh suami kamu toel ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, meneng baik. Lihat dulu lirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih diem aja toel. Gitu. Gitu. Suami kamu pasti protes. Kenapa lu kayak orang budak aja toel? Oh bapak normal. Kedengaran suaratan, kedengaran. Kenapa tuh masih diem aja? Ke masjid begitu ya. Jadi dakwah bukan tanggung jawab ustadz-ustadz di sini aja, semuanya dakwah ya. Ini para dai yang di dalam masjid ini laki-laki, yang di luar tuh ibu-ibu daiyah namanya. Daiyah, qori'ah, mubaligh. Kalau laki-laki itu anta, perempuan itu anti, laki-laki kunta, perempuan. Jadi ibu selamat jadi kunti ya gitu karena perempuan. Dah. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hei. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semoga kalian menjadi orang-orang yang puasa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Puasa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan berarti itu definisi takwa. Artinya orang berpuasa itu orang yang bertakwa. Tapi kenapa dalam Quran masih semoga mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa? Kan puasanya juga gerakan takwa, tapi masih keneh mudah-mudahan jadi bertakwa. Kenapa? Berarti banyak orang yang berpuasa tidak punya takwa. Kan bertakwa, berte kalimat kepunyaan, berduit, boga duit, beristri, punya istri, bersuami, punya suami, bertetangga, punya tetangga, berakhlak, punya akhlak, apalagi? Bermobil, punya mobil, bermotor, punya motor, beruban, huisan, berpoligami, istrinya 4, 3, 2, poligami, lebih dari 1. Kalau 4 itu Ultraman. Kalau 3 Superman, kalau 2 Iron Man, kalau 1 cemen. Astagfirullahaladzim. Tapi yang sudah beruban jangan poligami. Saya kasih tahu, saya punya temen, dia udah beruban kayak saya begini, udah ada buah dikit-dikit gitu, uban patengah kira uban jeung nu bodas jeung nu hideung teh. Sebulan dia botak. Saya tanya, kenapa lu Hin? Namanya Solihin. Kenapa lu jadi botakin? Gua poligami katanya. Kenapa poligami kok urusan dengan botak? Gua datang ke yang muda dicabuti lo yang hitam katanya. Kayak orang tua lu katanya. Datang ke yang tua dicabuti itu yang putihnya kayak orang tua. Begitu datang ke yang tua dicabuti yang hitamnya. Kayak anak muda lu katanya. Jadi kalau ke yang muda dicabuti ubannya, kalau yang ke yang tua dicabuti yang hitam, ya tiap kilir habis satu. Makanya jangan, udah satu aja ya. Bu, mau deh madu? Enggak. Mau deh racun? Oh, enggak ya, enggak. Pilih madu, milih racun. Pilih madu. Mau deh madu, mau deh racun. Ya mudah-mudahan lah. Enggak, ini soleh-soleh semuanya. Saya mah mendingan 1 rasa 4 daripada 4 rasa 1. Gitu. 1 rasa 4 weh pokoknya mah. Amin. Demikian 1 jam lebih 32 menit saya ceramah. Buletin malam kali ini saya seluruh kerabat kerja terima kasih. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Baju jubah, salah sud berai, yudada.